Haleluya, selamat siang. Ketemu lagi bareng aku Mia. Balik lagi di YouTube channel aku di Hana Sembiring. Sebelum mulai, jangan lupa like, comment, subscribe ya guys. Untuk saat ini aku akan mengajak kita terlebih dahulu untuk berdoa. Yuk kita sama-sama berdoa ya. Haleluya Tuhan, terima kasih Bapa buat berkat-Mu Yesus, anugerah-Mu Yesus yang selalu melingkupi kami, yang selalu bersinar, dan atas kasih-Mu juga Tuhan kami dapat menikmati begitu besar anugerah yang telah Engkau sediakan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat nafas kami, terima kasih Yesus buat sepanjang hari, sepanjang waktu yang sudah Engkau siapkan bagi kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu Yesus. Di dalam nama Yesus aku berdoa Tuhan, berikan hikmat kebijaksanaan, jadikanlah firman-Mu ini dan genapilah firman-Mu atas hidup kami pribadi lepas pribadi. Terima kasih Yesus, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Di tema kali ini aku ngangkat itu di mengapakah kita perlu berdoa gitu. Nih, di sini kita ngejelasin mengapakah kita perlu berdoa itu karena di sini Tuhan Yesus yang sudah menjadi teladan kita juga sudah berdoa gitu. Tuhan Yesus yang menjadi teladan kita juga selalu berdoa gitu. Kenapa kita bilang seperti itu? Kita juga harus sama dengan teladan kita. Jika kita percaya Tuhan Yesus itu juru selamat kita, kita juga harus mengikuti gimana Tuhan Yesus menjalani kehidupan, gimana Tuhan Yesus itu menjamah kita, gimana Tuhan Yesus itu menjalani yang begitu banyak rintangan. Dia juga berdoa. Di Markus 1 ayat 35 dan Lukas 6 ayat 12 juga mengatakan. Yuk kita buka ayatnya ya. Di Markus 1 ayat 35. Markus 1 ayat 35 mengatakan, pagi-pagi benar waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Jadi Tuhan Yesus sendiri pun berdoa gitu. Dia sendiri pun mengakui kalau dia itu harus berdoa, dan kita juga harus sama, kita juga harus berdoa. Nah, dan gereja pertama dibangun juga atas dasar doa. Yuk kita buka ayatnya di Kisah Rasul 2. Kisah Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai 42. 41 ya. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis, dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka juga bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Maka ketakutanlah mereka semua, sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mukjizat dan tanda-tanda, dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu, dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Ya. Nah, di sini firman Tuhan berkata yang ayat ke-41 sampai 42 itu mereka juga tetap berdoa gitu. Untuk melakukan suatu mukjizat juga mereka harus tetap berdoa gitu. Nah, dan dalam sejarah hidup hamba-hamba Tuhan, kita melihat bahwa hamba-hamba Tuhan yang berhasil menggenapkan panggilan Tuhan dalam hidupnya adalah mereka yang suka berdoa gitu. Jadi kalau kita melihat hamba-hamba Tuhan yang berhasil menggenapi panggilan Tuhan, yang mengadakan mukjizat yang luar biasa, mereka juga berdoa gitu. Murid tidak diajar berkhotbah tetapi berdoa. Tuhan Yesus itu memuridkan kita. Dia menyuruh kita di Tesalonika mengatakan tetaplah berdoa.
Karena dari kita berdoa, Tuhan Yesus akan berfirman dan dia akan memberitahu apa yang akan dia inginkan atas hidup kita, apa yang mau dia kerjakan atas hidup kita. Nah, tahukah tahu berdoa, mereka akan tahu juga berkhotbah, berdagang, memimpin, karena dalam persekutuan kita ada Tuhan yang mengajari kita. Itulah yang seperti aku bilang tadi, saat kita sudah berdoa, Tuhan Yesus bekerja atas kita. Dia tahu apa yang kita butuhkan, dia tahu apa yang sedang kita alami. Bagi kita banyak yang saat ini mengalami krisis ekonomi, tetaplah kita berdoa. Tuhan Yesus akan menggenapi apa yang menjadi keharusan untuk menjadi milik kita gitu. Jadi nggak usah takut kalau Tuhan Yesus itu akan meninggalkan kita, enggak. Karena kerap kali kita yang suka meninggalkan Tuhan Yesus. Jadi jangan pernah tinggalkan doa. Tetaplah berdoa. Tanpa doa yang sungguh-sungguh tidak akan ada kemenangan. Kenapa? Karena ada musuh kita. Karena di sini mengatakan di Efesus 6 ayat 12 sampai 18, karena penganiayaan kita kita buka saja ayatnya ya. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tapi melawan pemerintah-pemerintah di udara. Hari yang dimulai dengan doa yang menang akan melengkapi anak-anak Tuhan di dalam melawan iblis. Saat kita mau berdoa, banyak sekali godaan setan. Yang kita ngantuk lah, yang kita males lah, yang kita seru lah nonton TV lah, yang bikin kita itu malas berdoa. Itulah sebenarnya godaan-godaan setan, agar kita itu tidak berdoa. Maka dari itu, yuk kita berdoa, sama-sama kita berdoa ya. Terus tanpa doa yang sungguh-sungguh tadi udah ya. Tanpa doa yang sungguh-sungguh tiada kuasa ataupun urapan dalam pelayanan kita. Saat kita melakukan pelayanan, saat kita menjangkau jiwa-jiwa, saat kita melayani orang-orang, tidak akan ada terjadi mujizat, tidak akan terjadi urapan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan Yesus tidak ada sama kita, karena kita nggak berdoa, karena kita nggak dipimpin oleh Roh Kudus gitu. Maka dari itu setiap kita mengawali hari-hari, kita harus berdoa, memuji Tuhan, kita mengucap syukur sama Tuhan agar Tuhan itu membentengi kita, membela kita dalam keseharian kita. Nah, di sini orang yang berkuasa dalam pelayanan adalah juga orang yang berkuasa dalam doa pribadinya. Karena kenapa di sini mengatakan seperti itu? Karena orang yang berdoa akan diurapi Tuhan. Tuhan akan memberikan anugerah. Tuhan akan memperlengkapi kita. Dia akan membentengi kita. Dia bukan kita yang berbicara, bukan kita yang melayani orang banyak, tapi Roh Kudus yang menggerakkan kita, Roh Kudus yang memimpin kita. Jadi kita bisa hidup berkemenangan gitu. Sebelum mulai pelayanan, Tuhan Yesus lebih dulu berpuasa lebih dari 40 hari dan 40 malam. Tuhan Yesus aja berpuasa. Jadi kita sebagai murid Tuhan Yesus, kita juga harus berpuasa. Dan di sini mengatakan doa bukan upaya akhir setelah upaya yang lain gagal. Saat kita mendoakan sesuatu, kerap kali kita berkata, kenapa doaku tidak dijawab? Kenapa aku sudah berdoa, aku sudah berpuasa, kenapa doaku tidak pernah dijawab sama Tuhan? Berarti itu bukan jalan yang Tuhan inginkan terjadi sama kamu. Tuhan sudah menyediakan yang lebih baik. Maka itu jangan andalkan pikiran sendiri, tapi tetaplah mengandalkan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah bekerja, percayalah. Yang apa-apa yang kita pikirkan, Tuhan Yesus akan menggantinya dengan apa yang Tuhan mau terjadi atas hidup kita. Dan satu, apa yang Tuhan inginkan atas hidup kita itu akan jauh lebih baik. Itu akan pasti yang lebih istimewa, lebih sempurna dari apa yang kita pikirkan. Doa merupakan jalan berkat bagi anak-anak Tuhan. Kita buka ya. Doa merupakan jalan berkat bagi anak-anak Tuhan. Yakobus 4 ayat 2. Kita buka di Yakobus 4 ayat 2. Yakobus 4 ayat 2. Di sini mengatakan, kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Lalu kamu membunuh, kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi, kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa.
Itulah kenapa kita pentingnya berdoa. Di sini mengatakan doa merupakan jalan berkat bagi Tuhan, dan di ayat Yakobus 4 ayat 2 ini juga sudah memberitahu kepada kita, firman Tuhan sudah mengatakan, Tuhan sudah berfirman, tetaplah berdoa. Jika kamu menginginkan sesuatu, tetaplah berdoa. Dan saat Tuhan tidak menjawab doamu, percayalah, Tuhan membukakan jalan lain, memberikan berkat yang lain, yang tentunya itu lebih luar biasa. Dan kamu akan terheran-heran akan kemenangan yang Tuhan berikan atas kamu. Kamu akan terheran-heran dan kita semua akan takjub begitu besar kuasa Tuhan atas kita. Ya, untuk kali ini kita udah selesai. Yuk, kita sama-sama berdoa ya. Haleluya Tuhan Yesus, terima kasih Bapa, Engkau begitu luar biasa sempurna. Firman-Mu mengatakan, Tuhan, kami akan hidup dari kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, begitu besar anugerah-Mu atas kami. Yesus, Engkau sudah mengurapi kami, Engkau sudah memberkati kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Aku berdoa Tuhan saat ini Yesus, buat yang nonton video ini Tuhan, apapun yang menjadi pergumulan mereka, aku percayakan Tuhan semua ke dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati mereka, Engkau yang menghibur mereka Tuhan. Dalam nama Yesus juga berdoa, dan aku juga mengingatkan buat yang nonton video ini, tetaplah berdoa, tetaplah berpegang sama Tuhan, jangan goyah, jangan khawatir. Tuhan tetap bersama kita, Tuhan tidak akan meninggalkan kita. Selagi kita masih berada di dalam Tuhan, percayalah, mujizat lepas mujizat, karunia lepas karunia, dan berkat lepas berkat akan menjadi milik kita. Terima kasih Tuhan, terima kasih, aku percayakan kesehatan, umur panjang menjadi milik kami. Dalam nama Yesus, sehat, kuat, bijaksana, kemiskinan tidak berkuasa. Dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus aku berdoa, haleluya, amin. Jangan lupa like, comment, subscribe teman-teman, dan berkat.